nonton lebih lanjut, silakan tekan dulu tombol like, subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Dan tetaplah di SBS Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di SBS Channel. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah sebuah berita yang hari ini atau informasi yang sedang ramai beredar di media sosial, yakni selembar surat dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang ditujukan kepada seluruh direktur rumah sakit yang menangani vaksinasi COVID-19. Apa isi suratnya, sahabat semua? Mari kita bacakan. Surat ini tertanggal 7 Juni 2021, nomor 441-SD-6/2021-2543. Isinya perintah pengembalian vaksin COVID-19. Nah, ini yang membuat masyarakat yang membaca surat yang beredar di medsos ini merasa khawatir dan bertanya-tanya, ada apa yang terjadi sehingga secara mendadak seluruh vaksin COVID yang ada di rumah sakit ditarik ke Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Isi suratnya, sahabat semua, seperti ini. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit C Kota Pekanbaru di tempat. Dengan hormat, sehubungan dengan adanya evaluasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di pemerintahan Kota Pekanbaru, maka kami memerintahkan kepada seluruh direktur rumah sakit C Kota Pekanbaru untuk segera mengembalikan vaksin COVID-19 ke Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam kurung UPT Instalasi Farmasi Kesehatan Kota Pekanbaru. Paling lambat kami terima sore hari ini. Jadi surat ini dikirimkan atau dibuat tanggal 7 Juni 2021 dan vaksinasi ini, seluruh vaksin yang ada di rumah sakit harus sudah dikembalikan ke Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru pada hari itu juga, paling lambat pada sore harinya. Jadi ini yang menjadi tanda tanya. Surat tanggal 7, vaksinnya juga harus dikembalikan pada hari itu juga, paling lambat pada sore harinya. Ini tentulah suratnya internal untuk Dinas Kesehatan. Namun karena surat ini sempat bocor ke publik, makanya ini memunculkan kegaduhan. Artinya muncul pertanyaan di masyarakat, ini ada apa surat kok begitu mendadak dan begitu cepat penarikannya? Hari itu surat dibuat, hari itu juga seluruh vaksin dikembalikan. Sehingga muncul macam-macam pertanyaan, apakah ada masalah dengan vaksin COVID-19. Nah, terutama bagi masyarakat yang sudah vaksin, tentu begitu membaca surat ini, ada sesuatu kekhawatiran dalam dirinya, jangan-jangan vaksin COVID-19 ini berbahaya atau ada masalah besar sehingga harus ditarik kembali ke Dinas Kesehatan. Nah, namun sahabat semua, untuk memperjelas apa sebetulnya yang terjadi, nah mari kita simak penjelasan dari Dinas Kesehatan yang dipublikasikan atau dimuat oleh Rio Post Online. Nah, sebagaimana kita lansir dari riopost.co, data tak akurat, seluruh vaksin COVID-19 di rumah sakit ditarik Diskes Pekanbaru. Beritanya Selasa 8 Juni 2021 pukul 13:57 waktu Indonesia Barat. Jadi ini untuk memperjelas ada apa, kenapa surat ini muncul dan mengapa dilakukan penarikan terhadap vaksin COVID-19 di Kota Pekanbaru. Pekanbaru, riopost.co. Seluruh rumah sakit di Pekanbaru diperintahkan untuk mengembalikan seluruh vaksin COVID-19 yang ada ke Dinas Kesehatan Diskes Kota Pekanbaru. Ini disebut dilakukan setelah adanya evaluasi oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Jadi ada evaluasi terhadap pelaksanaan vaksinasi COVID-19 khususnya di Kota Pekanbaru. Perintah mengembalikan vaksin ini tertuang dalam surat tertanggal Senin 7 Juni
kemarin dan ditandatangani oleh Kabid Sumber Daya Diskes Kota Pekanbaru, Dr. David Oloan. Surat ini ditujukan kepada seluruh direktur rumah sakit se-Pekanbaru. Disebutkan bahwa Diskes Kota Pekanbaru memberi deadline untuk segera mengembalikan seluruh vaksin COVID-19 Senin 7 Juni sore. Nah, itu yang saya katakan tadi. Suratnya tanggal 7 Juni, vaksinnya juga harus sudah dikembalikan paling lambat 7 Juni sore. Dilanjutkan bahwa langkah ini diambil sehubungan dengan adanya evaluasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Pengembalian dilakukan ke UPT, Instalasi Farmasi Kesehatan Kota Pekanbaru. Terkait ini, PLT Kadiskes Kota Pekanbaru Arnaldo Eka Putra Selasa 8 Juni menyebutkan bahwa penarikan karena terdapat data yang tidak cocok. Ada data vaksin di rumah sakit tidak sesuai dengan jumlah persediaan. Nah, jadi ternyata mengapa harus ditarik ke Dinas Kesehatan dengan segera itu karena jumlah data masyarakat yang sudah divaksin dengan vaksin yang tersedia sudah tidak cocok datanya. Berarti pencatatannya yang bermasalah. Kita tidak tahu, yang jelas masalahnya di sini apakah ada masalah-masalah di yang lain yang di sini tidak disebutkan. Kita tidak ingin berandai-andai, tetapi ini hanya kita bacakan sesuai apa yang disebutkan di berita ini. Jumlah vaksin pada dasarnya terdapat dalam sistem monitoring imunisasi logistik secara elektronik. Vaksin disuntikkan, tapi tidak cocok dengan data PCare, katanya. Harusnya rumah sakit melakukan input terhadap data warga yang sudah suntik vaksin dalam data PCare. Mereka yang sudah suntik vaksin mestinya tercatat. Nah, jadi berarti fakta yang terjadi, apakah jumlah data yang sudah divaksin lebih banyak dari stok vaksin yang ada? Yang jelas datanya tidak sesuai, sebagaimana disebutkan oleh PLT Kadiskes Kota Pekanbaru. Di rumah sakit, petugas juga harusnya melakukan input data warga penerima vaksin secara manual ke data Excel. Datanya tidak cocok. Wali kota dan Diskes provinsi mempertanyakan itu. Datanya tidak cocok. Wali kota dan Dinkes provinsi mempertanyakan itu. Sebab vaksin yang terpakai di rumah sakit tidak terdata dengan baik, singkatnya. Nah, jadi penarikan itu ternyata sahabat-sahabat semua bukan karena ada masalah lain terkait mungkin efek dari penggunaan vaksin atau ada hal-hal yang mengkhawatirkan dari vaksin ini. Tapi kalau kita tengok dari berita ini, penarikan itu hanya karena terjadinya miss data. Jadi tidak cocoknya data vaksin dengan jumlah masyarakat yang sudah divaksin. Mudah-mudahan dengan informasi yang kita sampaikan ini terjawab kegaduhan yang terjadi di media sosial, yang heboh di grup-grup WhatsApp dan sebagainya, bahwa muncul kekhawatiran bahwa ini vaksin bermasalah secara kesehatan dan sebagainya, sehingga muncul surat yang mendadak menarik seluruh vaksin yang ada di rumah sakit. Nah, dengan surat ini polemik ini bisa diakhiri dan ternyata hanya miss data saja. Terima kasih sahabat semua. Silakan sahabat tuliskan komentarnya di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Kritik dan sarannya terbaik terhadap channel ini maupun terhadap pemerintah kita dalam hal penanganan COVID-19. Semua ini tentu untuk perbaikan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.